Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 6 Agustus tahun 2025, saya kembali lagi hadir dari Ibu Kota Nusantara. Setelah beberapa hari terakhir ya, di kawasan Ibu Kota Nusantara diramaikan dengan beberapa kegiatan ya. Salah satunya yang kemarin sudah kita lihat juga, yaitu Diaspora ke-8 yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Nah hari ini teman-teman semua, hari ini kita akan melihat ke kawasan yang nantinya kawasan ini menjadi tempat ibadah terbesar yang ada di Ibu Kota Nusantara. Di sini nanti kan akan ada masjid ya, ada basilika, vihara, kelenteng dan lain-lain. Jadi sementara ini yang sedang dibangun, kalau kita lihat di sini ada Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Jadi untuk yang lainnya masih dalam proses ya, kita doakan aja semoga lancar. Tapi sebelum lanjut teman-teman semua, apa kabar hari ini semuanya ya? Semoga semangat, selalu sehat, amin. Dan rezekinya dilancarkan, amin. Nah ini ya kawasan Masjid Nusantara teman-teman. Yang kita tahu bersama ya, kawasan ini tuh didesain aja udah cakep banget ya kelihatannya. Dan saat ini sudah terlihat ya, desain dengan yang saat ini kita lihat itu udah mirip sekali ya. Tinggal penataan kawasannya aja kalau kita lihat. Dan di depan kita nih sudah ada persiapan pembangunan jembatan ya, ke arah nih di sini nih, ke arah depannya ya, ke arah KIPP. Dan juga di sebelahnya itu pembangunan jalan itu terus dilakukan ya teman-teman. Bahkan sudah, kalau kita lihat sudah tembus ya ke arah KIPP yang sebelah kiri ya, sebelah kanan. Kalau dari arah KIPP itu udah dibeton kalau kita lihat. Nah ini ya, sambil kita melihat ke kawasan Masjid Nusantara, saya akan coba kelilingin dulu ya ke kawasan yang nantinya menjadi jalan akses dari arah KIPP menuju ke masjid. Dan di sini juga kan kalau kita lihat teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu kan sudah ada tuh kegiatan-kegiatan semacam diaspora. Itu juga mendatangkan arsitek-arsitek ya, arsitek-arsitek yang membuat kawasan IKN ini, bangunan-bangunan IKN ini, termasuk Masjid Nusantara, terus juga ada Istana Wapres kan. Istana Wapres juga itu kemarin sudah kita liput ya. Istana Wapres itu informasinya sudah 50% teman-teman di kawasan Istana Wapres. Dan itu menarik untuk kita lihat. Dan buat teman-teman yang belum sempat menonton video saya kemarin yang menampilkan Istana Wapres, silahkan disimak ya video kemarin. Nah ini dia teman-teman semua, kawasan Masjid Nusantara ya. Kalau kita lihat juga, nah di bawah ini ada persiapan pembangunan jembatan nampaknya ke kawasan ini ya. Dan itu di sana ya, sudah ada di depan dari masjidnya itu 2 pohon yang menarik yang sudah ditanam di sana ya. Tuh, udah kelihatan ya. Dan di depannya ada pintu masuk ya, pintu masuk menuju ke arah dalam masjid. Bundaran-bundarannya udah kita bisa bayangkan ya, sesuai dengan desainnya ya. Di sini kan ada tuh, ini halamannya. Halamannya itu ada pohon-pohon yang udah ditanam ya. Kalau kita lihat kan nantinya juga di kawasan KIPP dan sekitarnya, termasuk juga di masjid, itu ditata ulang ya, ditata dengan hadirnya pohon-pohon yang disediakan ya. Nah salah satunya itu seperti ini nih kalau kita lihat ya, pohon-pohon yang sudah ditanam di sekitar bangunan masjid. Nah ini dia teman-teman semua ya, kawasan Masjid Nusantara semakin hari semakin terlihat ya progresnya. Dan di dalamnya nampaknya sudah mulai rapi itu ya, kalau kita intip dari sini itu udah mulai rapi bagian dalamnya. Terus juga bagian ini parkir di bawah itu juga ada tuh, kalau kita lihat sudah ada lorongnya, sudah terbentuk ya di kawasan masjid ini. Dan di sebelah kanan dari Masjid Nusantara kan ada pembangunan basilika, nanti kita ke sana ya. Nah ini dia teman-teman semua untuk Masjid Nusantara ya, Masjid Nusantara. Dan ini bentar lagi mau Agustusan ya, semoga aja segala prosesnya lancar. Kemarin kan kalau untuk di Istana Wapres ya, kembali lagi ke Istana Wapres, itu kan kemarin informasinya untuk kacanya itu udah dilapisi anti peluru ya, cakep ya. Dan di masjid ini ya kalau kita lihat, nah nantinya kan di masjid ini akan ada jembatan nih yang di depan ini nih. Ini jembatan ke arah ini ya, ke arah sebelahnya dari Basilika Nusantara. Nah ini nanti akan ada jembatan nih di bawah sini ya. Nih kelihatan kan teman-teman yang ada sawit-sawit ini sudah ada disiapkan pembangunan jembatan ya, kanan dan kiri nih, menuju ke arah jalan ya, jalan akses ke KIPP, dan juga ke arah kirinya nih ya, ke arah kirinya.
Udah bisa dibayangkan ya teman-teman bagaimana ke depannya kalau sudah selesai nanti ya di kawasan ini. Apalagi sudah disesuaikan dengan desainnya yang ada ini ya, ada embung-embung yang di sekitar ini, sekitar masjidnya. Ini kan sudah ada tuh embung yang sebelah sana tuh, depan dari Basilika ya. Nah, di bawah kita ini teman-teman, ini adalah Basilika Nusantara. Ini dia progresnya ya di kawasan Basilika Nusantara. Jadi bersebelahan ya teman-teman di kawasan ini ya. Ke arah Basilika itu tidak terlalu jauh dari arah masjid. Nah, ini progres terbarunya di kawasan Basilika Nusantara. Kita doakan aja ya teman-teman semua ya, baik itu pembangunan-pembangunan lain di kawasan ini berjalan lancar, dan nantinya kita bisa melihat nih ya bahwa kawasan ini tuh berbagai tempat ibadah hadir di sini atau berdiri di sini ya, bukan cuman masjid, ada basilika, ada vihara, kelenteng dan lain-lain di kawasan ini nantinya. Memang saat ini ya kalau kita lihat yang sudah dibangun, yang sudah mulai terlihat itu adalah basilika dan juga Masjid Nusantara, teman-teman. Oke, kita akan coba melihat lagi ke arah basilikanya sebelum nanti kita akan ke arah KIPP yang kemarin juga ada pembangunan jalan ya, pembangunan jalan dari arah jembatan Jalan Sumbu Timur, itu bundarannya itu ada mengarah ke arah ini ya teman-teman, ke arah rumah sakit ya, rumah sakit. Nanti kita akan coba lihat lebih dekat ke arah sana. Tapi sebelum ke sana kita akan coba melihat ke arah jalan akses ya, jalan akses menuju ke KIPP dari arah masjid ini. Nah, depan kita ini ya ada rencana pembangunan jembatan kan nih, yang ini. Jadi kalau kita lihat di kawasan masjid ini di arah dari arah depan KIPP itu ada satu jembatan seperti ini ya. Terus di kanan dan kiri itu juga ada jembatan ya mengarah ke jalan akses tadi kita lihat, dan juga ke arah basilikanya tadi ya. Dan ini dia teman-teman semua jalur akses dari arah KIPP. Kalau kita lihat ya di sebelah kirinya, kalau dari arah masjid itu sudah dibeton tuh ya, sampai ke arah masjid di arah kirinya tuh. Dan di depan sana juga ada embung lagi ya. Memang banyak ya teman-teman embung yang dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara. Di dekat masjid sendiri juga sudah terbentuk 3 embung ya, hampir kelihatan bentuknya gitu ya. Nah, ini lagi embung lagi nih. Jadi di kawasan KIPP informasinya kan lebih dari 60 embung yang akan terbentuk di kawasan ini ya. Semoga aja ya di masa depan embung-embung ini berfungsi selain menjadi tempat rekreasi, juga ini ya membuat cadangan air itu melimpah di kawasan ini untuk jaga-jaga kalau seumpama ada emergensi kebakaran dan lain-lain. Jadi sudah punya penyediaan air ya, atau ketersediaan air itu cukup di kawasan ini. Selain itu juga kan kawasan ini kalau banyak embungnya itu lebih dingin ya ketimbang saat ini gitu. Saat ini kan udah pohon-pohonnya cuman satu jenis, terus juga kawasannya kurang dari embung. Jadi lumayan hangat nih kawasan ini gitu teman-teman. Tapi kalau di masa depan sudah banyak embung-embung yang dibangun, terus pohon-pohonnya udah mulai tumbuh yang selain satu jenis yang kita lihat ini, ya diperkirakan ya di masa depan itu kawasan ini lebih sejuk daripada untuk saat ini. Amin. Dan ini dia teman-teman semua ya, dari arah Jalan Sumbu Timur yang bundaran itu. Nah, ini di bawah ini kan ada rumah sakit ya, Rumah Sakit Hermina. Nah, ini ada jalan yang sudah dibangun juga ya. Jalan ini tembus ke arah jalur akses menuju ke hunian ASN 3 dan juga ke arah Jalan Nasional, teman-teman. Nah, ini ya dari arah sini simpang 3 untuk saat ini ya, itu ke arah sana lurus itu ke rusun ASN 3. Terus ke sini, ke bawah ini ke arah Jalan Nasional, teman-teman. Jadi nanti tembusnya ke sini kalau kita lihat ya. Ini juga ya kawasan ini terus di progres untuk kayak MUT, dan juga ini ya di depan kita sudah nampaknya sudah dibeton ya jalur. Nah, ini di sebelah kiri ini ada Jalan Nasional. Yang ini ya jalan menuju ke arah ini Bundaran Sumbu Timur. Ada pembangunan MUT juga kalau kita lihat, dan juga sudah ada penghamparan LPB, LPA, dan juga ini ya di beton, teman-teman, tuh sudah dibeton sebagian. Nah, semakin hari teman-teman ya kita itu melihat di kawasan ini ada aja hal-hal baru, progres-progres baru, apalagi sekarang kan lagi dibangun atau dikerjakan jalan yang dari arah KIPP menuju ke SUPP 1B. Selain di sana juga ada di sini nih ya, di dekat Bundaran Sumbu Timur ini juga terus dilakukan pengerjaan.
dan juga di sebelah timur itu ada pembangunan hunian TNI juga teman-teman gitu. Jadi kalau di Agustus ini udah mulai terlihat ya beberapa progres yang terus berjalan di kawasan ini. Oke teman-teman semua, sebelum kita akhiri video hari ini ya, kita akan coba melihat lagi ke arah ini, ke arah Balai Kota Nusantara. Kita akan melihat bagaimana kondisi terbaru di area Balai Kota Nusantara dan melihat ke arah titik nol Nusantara ya, yang merupakan sebuah titik koordinat, menjadi koordinat seluruh bangunan-bangunan yang ada di ibu kota Nusantara, yaitu titik nol Nusantara. Dan ini dia ya pantauan terbaru kita hari ini. Kita doakan aja semoga semua lancar. Saya Dian Rana pamit undur diri teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kurang informasi silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.